Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas sedaya nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya mengingatkan supaya sedaya nikmat saged kita ginakaken untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika menjadikan setiap nikmat dados fasilitas untuk tegaknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tujuan kita diciptakan namung kagem ibadah. Selalu diingat-ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali namung kagem ibadah mawon. Maka kita mengingat terus di setiap aktivitas kita apakah tergolong ibadah atau tidak. Sekali lagi diingatkan bahwa ibadah menika sekali dengan arti ataupun segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho, perkataan dan perbuatan, lahir dan batin. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yarda, adalah segala sesuatu yang Allah cinta dan ridho. Terus dengan ingat-ingat nih, setiap bertindak, setiap melihat, setiap mendengar, pastikan itu adalah segala sesuatu yang Allah betul-betul cintai. Dan itu kalau kita belum belajar banyak pun sebenarnya kraos hati kita nih. Segala sesuatu yang kalau kita buat kok rasanya mboten terpengati, itulah ism, itulah dosa. Nih, segala sesuatu yang jika kita lakukan kita ingin orang lain tidak tahu, itulah dosa. Gitu. Kalau dengan melakukan sesuatu kok rasanya nek wong liya ngerti kok ya aku isin, itu dalam bahasa syariat namanya ithm. Ithm itu dosa. Nah, terus itu sebenarnya ada di dalam setiap diri manusia sinten kemawon. Kraos lah. Ya, sebenarnya arti pun nek kalian tuh pun kraos ngene nggih. Secara fitrah, Maka kita selalu bersyukur dengan cara setiap nikmat, pokoknya apapun bentuknya, sekecil apapun, betul-betul kita gunakan sebaik mungkin, seefektif mungkin untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan hari ini diberi kesehatan, maka pastikan kesehatan saged untuk tegak ibadah. Dengan dibaringi kesehatan meripat, maka pastikan nonton sesuatu yang Allah izinkan. Kesehatan tangan, pastikan yang dipegang adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah belajar kemarin ya, agar kita dipandu oleh Allah supados tetap di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kemudian ya musarrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Doa yang salah satu doa yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah SAW adalah ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maka ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, usahakan doa itu jangan sampai dilupakan. Kita ingat lagi bahwa di antara cara kita mendapatkan panduan dari Allah ya menika berusaha menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Tes kelingan nggih, definisi wali Allah niku napa? Quran surah Yunus ayat ke 62 sampai 64. Nih. Videonya belum saya upload, belum sempat ngedit saya. Agak sibuk beberapa waktu terakhir nih, jadi belum sempat di-upload. Mudah-mudahan segera menyusul nih. Kata Allah di dalam surat Yunus ayat 62-64, ala inna awliya Allah. Nih. Ingatlah bahwa wali-walinya Allah, wali itu artinya orang yang dekat sama Allah. Jadi jangan bayangkan wali itu kedah habib, wali itu kedah yang sangat mabur, yang bisa sihir, bukan. Wali menika orang-orang yang dekat dengan Allah. Dikatakan oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Para walinya Allah itu nggak punya rasa takut di dunia dan tidak bersedih hati. Rausipun iku tetap tentrem gembira. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Nggih menika tiang-tiang yang beriman kepada Allah
dan senantiasa bertakwa. Ini penting ini. Jadi walinya Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bukan yang bisa berjalan di atas air, bukan. Walinya Allah sinten? Nggih menika tiang-tiang ingkang beriman kepada Allah dan senantiasa bertakwa. Melihat bertakwa, mendengar bertakwa, tindakan bertakwa, menjadi istri bertakwa, menjadi suami bertakwa, nggih. Menjadi wali murid bertakwa, menjadi kakak bertakwa, menjadi pejabat bertakwa, menjadi pengurus begitu. Senantiasa bertakwa. Itulah walinya Allah. Maka di ayat berikutnya dikatakan kabar baik lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Ini dan bukan Quran surah Yunus ayat ke 62, 63 dan seterusnya. Lahumul busyra fil hayati dunya fil akhirah. Adalah kabar gembira buat mereka orang-orang yang menjadi walinya Allah dengan kehidupan di dunia dan di akhirat yang bahagia. Jadi kalau dengan di dunia mencari kebahagiaan, di akhirat mencari kebahagiaan pun dikasih caranya oleh Allah. Ini menikah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pasti bahagia. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi nggih. Bahwa jikalau kita bertakwa kepada Allah pasti diberi kebahagiaan di dalam semua keadaan. Lagi sakit ya bahagia, lagi sehat ya bahagia, lagi longgar bahagia, lagi sempit bahagia. Itu wali-walinya Allah itu begitu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa sedih. Ini Allah yang menyebutkan. Jadi lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Menika yang ingin diberi kabar oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Itu yang jangan cari toh, gini nggih. Jangan hidup nyari bahagia mboten? Nggih. Kita ingin tentram. Itu yang dijanjikan oleh Allah. Kata Allah, la tabdila li kalimatillah. Masih di ayat yang sama. Tidak ada perubahan terhadap janji-janjinya Allah. Jangan paham ya, berarti ini Allah menyebutkan pokok sing sinten kemawon beriman dan senantiasa bertakwa, maka pasti dia akan bahagia. Itu akan dirubah. Dia akan tetap bahagia. Kata-kata la khaufun alaihim maksudnya ibu-ibu, ya, maksudnya adalah besok di yaumil akhir nggak ada rasa takut, udah dikasih selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak akan disiksa. Walahum yahzanun, dan mereka nggak bersedih hati di dunia, jadi nggak akan bersedih dengan semua keadaan panjenengan, dengan semua soal yang jenengan hadapi hari ini, jenengan nggak akan bersedih kalau jenengan senantiasa bertakwa kepada Allah. Makanya ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, bertemu dengan orang soleh itu penting. Bertemu dengan orang-orang soleh itu penting. Bertemu dengan orang soleh itu efeknya, yang sulit akan menjadi mudah. Yang miskin akan menjadi kaya. Bukan berarti uangnya bertambah, belum tentu. Tapi dia akan diberi kekayaan hati. Karena jenengan bertemu dengan orang soleh. Dan inilah yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran surah An-Nisa 69. Yang mereka Allah berfirman di akhir ayat, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu loh sebaik-baik teman minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa sholihin. Tiang soleh niku seapi-api konco kata Allah. Jadi jangan pun mulai sepuh seperti ini, penting memilih teman yang baik. Kemudian katakan dzalika huwal fawzul adzim. Itulah yang namanya kemenangan yang sesungguhnya kata Allah. Maka kita ngaji seperti ini dalam rangka untuk bertakwa kepada Allah. Jumatan itu ibu-ibu, jangan kan bukan Jumatan ini. Jumatan itu konten utamanya mengajak orang bertakwa. Makanya ayat yang dibaca juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampun ngantos panjenengan seto kecuali panjenengan dalam kondisi muslimun, yaitu orang yang berserah diri. Dan semua terkait dengan Jumatan itu dalam rangka untuk meningkatkan ketakwaan. Makanya sering saya katakan yang tidak Jumatan itu, jenengan perhatikan. Kalau suaminya panjenengan tidak Jumat, itu disangoni pengetahuan. Kata Ustadz, Jumatan itu untuk meningkatkan ketakwaan. Nek kira-kira takwa iso dinilai, mangkat mau sadurunge Jumatan nilainya 7, kudune munggah dadi 8. Kalau berangkat masih bedem dong sama istri, pulang harus sudah senyum. Itu berarti meningkatkan ketakwaan.
Nek mangkat isi nesu, balik isi senuk nesu, berarti jumatannya gagal nih. Nggih. Ini karena apa? Tujuan di antara jumatan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga sudah saya sampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa Allah berfirman dalam hadis qudsi, man adali waliyan faqad adantu bi harbi. Sing sinten kemawon menyakiti wali-waliku. Niku lho, tiyang wau niku. Yang di Yunus 6263. Nggih. 64. Bahwa orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, kok nek ono yang menyakiti orang itu, faqad adantu bi harbi. Aku sendiri Allah yang akan pengumuman perang dengan orang itu. Makanya orang-orang soleh itu kalau disakiti nggak bakal balas ibu-ibu. Karena dia tahu kalau dia disakiti Allah langsung yang marah. Sebagaimana orang yang sholat subuh berjamaah, hadisnya mengatakan apa? Man sholat subha fi jamaatin, sing sinten kemawon sholat subuh berjamaah, maka fahuwa fi dimatillah, maka dia di bawah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya itu paling ngamuk kalau ada anak digugah sholat subuh kok angel. Itu saya ngamuk. Tak boleh tanya ke Amal tuh. Saya sediakan kabel tak sabet. Iya, gitu. Karena apa? Untuk menjaga anak kita dari pagi sampai sore subuh kuncinya. Di dalam hadisnya dikatakan, barang siapa yang berani menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah, maka Allah akan berikan siksa kepada dia dengan siksa yang pedih. Allah marah tuh. Bahkan nanti di akhirat dia akan ditelungkupkan wajahnya karena menyakiti orang yang sholat subuh berjamaah. Tuh bayangin, dahsyat kan? Ya. Makanya senantiasa bertakwa itu pasti bahagia dengan. Masya Allah. Ya. Dikatakan, sing sinten kemawon man adali waliyan, sing sinten kemawon menyakiti waliku, faqad adantu biharbi, maka aku umumkan perang kepadanya. Bagaimana cara menjadi wali? Melaksanakan yang wajib, kemudian melaksanakan yang sunnah. Sudah kita bahas. Nah, saya bertanya kepada panjenengan, selama 2 minggu terakhir sholat panjenengan pun berapa rakaat selain yang 17? Sudah tambah belum? Alhamdulillah sudah, Masya Allah. Sambil diunjuk ya. Bismillah. Sebagaimana saya sampaikan ke jenengan jadi pertemuan sebelumnya bahwa sekarang itu jenengan boleh WA ke saya kok. Ibu-ibu di jamaah yang lain tuh sering WA ke saya, Ustaz, hari ini saya alhamdulillah sudah 60 rakaat. Sudah 70 rakaat. Sudah 80 rakaat. Karena ingin jadi wali-walinya Allah. Apa saja kemarin sudah dibahas jenis-jenis sholat sunnah. Yang pertama adalah sholat wajibnya itu sendiri, sholat maktubah. Kemudian sholat-sholat yang mendukung atau mengiringi sholat wajib, yaitu sholat apa? Masih ingat? Rawatib. Rawatib ada berapa macam? 2 macam, yaitu yang mu'akadah dan ghairu mu'akadah. Yang mu'akadah ada berapa, masih ingat? 10. 12 itu dalam satu hadis, tapi di hadis yang lain dikatakan 10 yang mu'akadah. Yang ghairu mu'akadah 12. Ada hadis dari salah satu istri Nabi Muhammad SAW tentang dibangunkan rumah di surga itu 12. Tapi ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, menyampaikan bahwa hafidho min Nabi SAW, saya menghafal dari Nabi Muhammad SAW rok'ataini qabla duhri wa rok'ataini ba'daha, 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelahnya. Rok'ataini ba'da maghrib, rok'ataini ba'da isya, rok'ataini qabla fajri. 10. Adapun salat yang ghairu mu'akkadah adalah sing sinten mewawon jagi salat 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat setelah duhur, maka haramallahu alaihinna, Allah haramkan buat dia neraka. Makanya bagi yang sudah paham, biasanya ke masjid duhur itu datang tahiyatul masjid, kemudian adzan, dengar adzan, maka kemudian sholat qobliyah 4 rakaat, kemudian sholat duhur, kemudian sholat pada duhur 4. Berarti totalnya berapa? Itu 14 rakaat. Biasanya tambah dengan sholat taubat.
kalau di waktu duhur biasanya 16 rakaat. Oke. Jadi 50 itu banyak apa sedikit? Sedikit. Di pas umang sopo oke seket jebul sikit. Ayo duhur tok mawon iku pun 16. Nggih. Pendek-pendek saja jenengan sholatnya, nggak usah panjang-panjang. Nggih. Kalau jenengan lagi capek ya nggak usah pakai suratan pun nggak apa-apa. Nggih. Yang rukun-rukunnya saja. Nggih. Yang penting dipenuhi rukun dan syaratnya. Nggih. Jadi orang sudah ngaji atas jenengan yang 17 terus yang 22 ini jangan ditinggal. Repot Ustadz. Iya repot, justru itu. Kalau nggak repot ini karuan. Jadi di atas waktu Romidotul Fisol itu saat anak unta mulai kepanasan sekitar jam 9-an lah, setengah 9 jam 9 kan udah mulai kepanasan tuh. Itu waktu sholat duha. Boleh diselang-selang, itu boleh, nggak harus berurutan. Jadi bayangkan sekarang itu sudah berapa sholat duha? 8 toh. Minimal 4 lah, minimal 4. Kalau 8 berarti sudah 47 gitu. 17 sholat wajib, 22 sholat rawatib, 8 sholat duha, sudah 47. Belum sholat suruk kalau jenengan sempat suruk. Itu sudah sampai belum sore aja sudah banyak gitu. Kemudian 4 rakaat sebelum asar tadi udah masuk yang 22. Kemudian apalagi ada orang yang nanya, Ustadz, nah apalagi saya sudah 50 itu sholat apa meneh? Sholat apa meneh? Secara umum sholat mutlak. Oh ini pengen sholat, namanya sholat mutlak. Yang penting bukan di waktu pada asar dan pada subuh. Sholat mutlak. Kemudian saya hari ini ingin menyampaikan ke jenengan tentang fikih sholatnya di 2 bagian ini. Sebelum masuk ke kitab negeri akhirat lagi, misalnya kita bagi-bagi sedikit-sedikit. Pokoknya di sini tuh materinya dibagi-bagi supaya dapat semuanya. Karena ini juga amanah dari Bu Yuni, ini harus disampaikan ini. Ngenteni sing bareng-bareng apa malam minggu itu kan ibu kapan? Jangan malah nggak dapat nanti. Nah, yang pertama kemarin sudah dibahas sholat tahiyatul masjid belum? Belum Jadi sholat sunnah secara umum dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu dan sholat sunnah yang tidak mengiringi sholat fardu. Kemudian sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah dan tidak dianjurkan berjamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah contohnya apa? Sholat tarawih, sholat id, sholat gerhana, sholat istisqa, sholat minta hujan. Jadi dengan bawa kambing itu ke lapangan untuk ditunjukkan kepada Allah, kalau kambingku mesak ini orang minum gitu kan. Sholat istisqa juga berjamaah. Kemudian yang tidak dianjurkan berjamaah termasuk diantaranya adalah sholat rawatib itu. Rawatib ada 2, yaitu yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Barusan sudah kita bahas dengan masing-masing keutamaannya. Contoh 4 rakaat sebelum asar, manfaatnya apa? Turun rahmat Allah kepadanya. Bayangin, ini anak gugus jala kunyun rahmat teman jenengan. Kata Rasulullah, sing sinten ke mawon jagi 4 rakaat sebelum asar, maka dia dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bayangin. Sama 2 rakaat sebelum maghrib, apakah ada? Ada. Makanya tadi jumlahnya berapa? 12, yaitu 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, kemudian 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat setelah duhur. Totalnya 12 itu. Totalnya 12 di luar yang 10. Saya dipahami toh? Berarti ini dengan pada praktek lengkap. 4 rakaat sebelum duhur, 2 yang 2 ghairu muakkadah, yang 2 muakkadah. Bar duhur 2 sak durunge asar 2 sak derenge maghrib 2, sak derenge isya 2, sebelum subuh 2, ba'da maghrib 2, ba'da isya 2. Nah,
sebenarnya ada tambahan untuk memperbanyak sholat. Nggih menika ba'da maghrib sampai isya itu jenengan banyakin sholat. Orang menyebutnya sebagai dengan nama sholat ghaflah. Itu sholat di waktu pada umumnya orang do lale. Ghaflah itu artinya lale. Do nonton TV, do santai-santai, jenengan sholat. Maka ini masya Allah manfaatnya sangat banyak. Dapat berapa rakaat? Bisa banyak. Ya. Maghrib tekan isya niku kathah. Angsale sholat jenengan. Sekali lagi sholatnya sholat ringan. Jangan baca Al-Baqarah. Dasarnya ora apal Ustaz. Baca yang ringan-ringan, ya. Satu ayat. Saya kalau lagi ngapal Quran gitu, saya baca satu ayat gitu. Lumayan. Kalau 20 rakaat 20 ayat gitu. Ringan saja, nggak usah dipikir berat, ya. Kemudian sholat yang tidak dianjurkan berjamaah diantaranya juga yang tidak mengiringi sholat fardu, yaitu yang sifatnya muqayyadah dan mutlaqah. Ini gara-gara saya nerangin ini di salah satu masjid sekarang disediakan papan tulis. Jadi saya kalau ngajar di daerah dekat TPK-nya Mas Vano itu di daerah sana itu saya disediakan papan tulis untuk bikin bagan seperti itu diterangkan. Jenis-jenis sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah, yang tidak dianjurkan berjamaah. Yang tidak dianjurkan berjamaah ini dan ini, yang tidak dianjurkan berjamaah ini dan ini sedikit ketok, teng bagan. Nanti di videonya saya kasih bagan insya Allah. Di videonya saya kasih bagan supaya jenengan bisa lihat. Tadi sempat nonton video mboten? Pas lagi santai menyempatkan. Jangan perlu tahu loh, istri saya sendiri loh yang berhadapan dengan saya nonton video saya. Itu. Istri saya itu kalau belajar itu nonton video saya itu. Masya Allah, rajin, menyempatkan. Saya tanya, ora bosen kok tidak ketemu? Enggak, itu enggak bosen. Padahal tidak ketemu. Kemudian sholat yang tidak mengiringi sholat fardu ada dua macam, yaitu sholat yang muqayyadah dan mutlaqah. Muqayyadah artinya terikat. Mutlaqah artinya enggak terikat. Mutlaq itu bukan terikat. Muqayyad terikat. Bisa dipahami Ibu? Bisa dipahami nggih? Lambat-lambat. Kemudian yang muqayyadah berarti terikat dengan sesuatu. Contohnya sholat tahiyatul masjid terikat dengan sebab jenengan mlebet teng masjid. Nek jenengan mlebet teng lapangan kan imboten. Gitu? Paham nggih? Beda dengan sholat mutlak. Sholat mutlak mboten terikat. Pokoknya pengen sholat ini sholat mutlak namanya. Deg-degan hatinya, deg-degan sholat. Jadi pengen mendekat kepada Allah, sholat. Namanya sholat mutlak. Kemudian sholat istikharah terikat dengan apa? Terikat dengan bingung oleh milih iki jenis sing jodohku sing gitu. Oh jodoh pun liwat nggih. Jodoh nggo anakku. Iki jenis jodoh nggo anakku iki apa iki to? Maka jenengan sholat istikharah. Nggih. Iki anakku lebih yang SMP negeri punya pondok, sholat istikharah. Sambil diunjuki, monggo. Kemudian sholat syukrul wudhu. Ini sholat sak sampin pun jenengan wudhu. Nanti saya terangin. Kemudian berarti ini terikat dengan apa? Terikat sebab jenengan bar wudhu. Kemudian sholat hajat. Ini karena jenengan sedang punya hajat di madzhab Syafi'i khususnya. Itu ada sholat hajat. Kemudian sholat 2 rakaat setelah tawaf. Itu juga terikat dengan tawaf. Kalau nggak lagi tawaf nih buatan sholat terus niku. Nah itu beberapa jenis sholat yang sunnah hukumnya atau tatawu di dalam bahasa syariat namanya tatawu. Kalau yang wajib namanya maktubah. Nah, ibu-ibu semuanya, saya berharap betul lagi dengan dengar seperti ini praktik lagi. Bukan namun dipiringaken. Tadi ini pun ngaji kali Ustaz Wahid. Sholatnya kurang 40 kebangetan. Beneran ibu-ibu, karena apa? Di masjid lain hampir semuanya begitu. Itu tadi saya bilang, bahkan ada yang absen ke saya itu juga WA gitu.
Kata dia, saya ya ke Ustadz kan bukan dalam rangka pamer, saya ingin menyenangkan hati Ustadz katanya, karena berarti pelajarannya dipakai. Gitu, masya Allah. Ya. Ada yang rutin gitu, masya Allah. Sesepuan, ibu-ibu sesepuan, guru di pondok, padahal ini guru di pondok loh, ya, guru umum, guru bahasa Inggris. Ya. Itu kalau WA ya ke saya itu, saya alhamdulillah hari ini sudah 70 rakaat itu, masya Allah. Nanti ibu-ibu, kalau sudah praktek begitu, hidup rasanya jadi enteng banget. Itu yang saya rasakan. Dan kesaksian yang lain juga sama. Masya Allah. Jadi sholat itu, tolong ditegakkan. Kinten-kinten dengan bayang-bayangnya sakit buatan ibu-ibu. Saat durungnya duhur 4 rakaat. Sakit buatan kinten-kinten. Sakit insya Allah. Minta kepada Allah. Sebab nanti yang sekali bisa, nanti dibisakan sama Allah terus itu. Makanya sering dikatakan langkah pertama itu 50% perjalanan gitu. Ini urung mangkat, males banget. Barang wis mangkat, jebule yuk tekan. Gitu. Itu. Makanya dimulai ibu-ibu, dimulai. Nah sekarang sholat tahiyatul masjid. Nggih menika sholat disebabkan karena panjenengan masuk masjid. Kata Rasulullah, idza dakhala ahadakumul masjid, jikalau salah seorang di antara panjenengan datang masjid, fala yajlis, sampun ngantos jenengan lenggah hatta yusolli rakaatain, sampai panjenengan sholat 2 rakaat. Berarti syaratnya dereng duduk. Dereng duduk. Makanya ibu-ibu jangan perhatikan, sholat ini termasuk sholat ghairu maksudah lidzatiha. Maksudnya pripun? Sholat yang tidak bermaksud kepada jenis sholatnya. Pripun nerangkan itu. Jadi ini bukan dimaksud untuk zatnya melainkan sebabnya. Sholat itu ada sebab, ada sebabnya, paham ya? Sebabnya apa? Masuk masjid. Sama nanti sholat syukrul wudhu atau sholat wudhu juga sholat yang ghairu yang tidak dimaksud kepada zatnya atau ghairu maksudah li dzatiha. Maksudnya pripun maksudnya? Maksudnya ngaten ibu-ibu. Panjenengan prinsipnya kalau masuk ke masjid sing penting jenengan sholat 2 rakaat. Arep niku sholat qobliyah duhur nggih mboten napa-napa. Paham nggih? Jadi kalau jenengan mlebet teng masjid niat sholat rawatib, sholat qobliyah duhur, kalau pas sudah masuk waktu duhur tentu saja nggih. Syaratnya sholat rawatib adalah sholat yang sudah masuk waktunya. Nek dereng mlebet jenenge dudu sholat rawatib nih. Sholat rawatib hanya bisa dilakukan jika Allahu Akbar sudah masuk waktunya jenengan sholat. Kok jenengan datang ke masjid? Misalnya, kalau saya sholat tahiyatul masjid dulu mungkin saya jadi terlambat sholat rawatibnya. Maka yang jenengan lakukan adalah langsung sholat rawatib. Niatnya Pak, niat sholat rawatib. Maka karena jenengan sudah sholat rawatib 2 rakaat sakderenge lenggah, maka jenengan juga sudah dikatakan sholat tahiyatul masjid. Maka jenengan sudah dikatakan sholat syukrul wudhu. Paham ya? Sholat 2 rakaat mencakup 3 hal. Makanya katakan ghairu maksudah lidzatiha. Beda dengan sholat rawatib. Kalau jenengan masuk ke masjid niatnya sholat tahiyatul masjid, jenengan nggak angsal rawatibnya, karena rawatib itu maksudnya lidzatiha, maksudnya adalah berdiri sendiri 2 untuk mengiringi sholat fardu. Paham ya? Jadi kalau jenengan waktu nemepet jangan niat tahiyatul masjid, jangan niat syukrul wudhu, niatnya adalah rawatib. Sebab dengan rawatib ya otomatis empun sholat wudhu, empun sholat tahiyatul masjid. Saya dipahami? Karena dalilnya apa tadi? Idza dakhala ahadakumul masjid. Umpami salah setunggal di antara panjenengan mlebet teng masjid, fala yajlis, ampun lenggah hatta yusolli rakaatain, sampai panjenengan sholat 2 rakaat. Enggak disebutkan ampun lenggah sampai dengan sholat tahiyatul masjid, boten enten kata niku. Paham nggih? Paham nggih? Nah, ini jadi ini penting, ini bab penting.
Kalau jenengan punya pengetahuan seperti ini, dengan pahalanya tuh berlipat-lipat. Mung goro-goro jenengan punya ilmu. Kalau jenengan nggak punya ilmu, nanti waktunya sempit, jenengan sholat tahiyatul masjid, jenengan sholat syukur wudu, nanti rugi. Nggih. Nah sekarang, apakah kalau kita datang ke masjid misalnya, atau habis wudu di rumah misalnya, harus apa? Sebaiknya melaksanakan sholat sunnah itu? Iya, jawabannya. Jenengan walaupun wudu di rumah, maka jenengan tetap sholat 2 rakaat setelah wudu. Misalnya, jenengan kok sholat duha, ini kumpul kategori jenengan melaksanakan sholat syukur wudu. Makanya ini dibahas kapan waktunya sholat wudu, nanti kita bahas. Opo bebas, opo nek isi teles wudune, kan gitu. Nah itu nanti dibahas. Jadi sekali lagi, dalil tentang sholat tahiyatul masjid itu adalah ghairu maksuda lidatiha, yaitu tidak dimaksudkan menjadi sebab terhadap sholat itu sendiri. Maksudnya nggak berdiri sendiri, nggak masalah. Berarti ngaten, misalnya jenengan melebet teng masjid sholat qobliyah dhuwur 4 rakaat, jenengan pun dianggap sholat tahiyatul masjid dereng? Sampun wong loro wempun. Ning nek jenengan lebet sholat mung siji, contoh jenengan badhe tindakan, ning jenengan wegah ketinggalan witir, jenengan melebet teng masjid saderenge tindak, kemudian jenengan karena apa namanya tergesa-gesa jenengan sholat witir 1 rakaat, boleh nggak sholat witir 1 rakaat? Boleh, walaupun dikatakan pelit ya. Walaupun dikatakan pelit, tapi boleh. Tapi kalau misalnya jenengan tergesa-gesa kan daripada enggak, jenengan sholat 1 rakaat, berarti jenengan sudah dianggap sholat tahiyatul masjid belum? 1 rakaat? Belum. Sebab dalilnya mengatakan fala yajlis hatta yusolli rakaatain. Jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Ya nggak apa-apa, yang bukan wajib. Ini kalau kita tergesa-gesa naik kereta yang malah ketinggalan, misalnya jangan sholat dulu. Paham nggih? Nah, ini sholat tahiyatul masjid. Jadi boleh kapan saja waktunya, karena ada sebabnya. Artinya kalau jenengan ba'da asam lepas masjid tetap sholat tahiyatul masjid. Sakjane kan betulnya untuk sak bare asar sholat tapi goro-goronya lepas masjid maka boleh. Termasuk sholat syukur wudu juga begitu sama. Sebagian ulama berpendapat, khususnya madzhab Syafi'i, mengatakan bar wudu pokoknya bar asar ya tetap sholat. Kemudian minimal 2 rakaat. Ingat, intinya adalah sing penting sak derenge lenggah pun 2 rakaat. Sekarang pertanyaannya, kalau pertanyaan aneh ini orang Cilacap nih, pertanyaannya gitu. Jadi kan masuk ke masjid, kemudian tiba-tiba dengan lingguh, lali, gerok, lingguh dereng sholat, pripun? Apakah masih ada kesempatan sholat tahiyatul masjid? Sebagian ulama berpendapat ini urung suwi, jadi dengan urung jagongan, belum melakukan lain maka masih bisa. Tapi sebagian mengatakan sudah hilang kesempatannya, pokoknya selingkuh ya wis wong dalile sak durunge lungguh kok. Ayo, terserah jenengan mau pakai yang mana. Saya kalau misalnya lali bener ya saya tetap sholat. Misalnya kita lagi habis perjalanan lagi mikir opo gini, kemudian kita sudah datang pegang HP grok, ya kan sakit bawaan tuh. Ini karena lagi tergesa-gesa atau mungkin lagi ada permasalahan apa, ya kan. Maka yang seperti itu insya Allah dapat udzur sehingga jenengan tetap bisa sholat tahiyatul masjid. Kemudian sholat wudhu ini penting ya ibu semuanya, bapak ibu semuanya. Jadi ini sama dengan tahiyatul masjid. Pokoknya jenengan pun baru wudhu kok sholat 2 rakaat, sholat apapun itu berarti sudah sholat wudhu berarti. Makanya jangan biasakan ini, sebab pahalanya besar sekali. Ma min ahadin yatawaddau fayuhsinul wudu'a wa yusolli raka'ataini. Yang ini inisialnya gini, tidaklah seseorang wudhu dan menyempurnakan wudhunya lalu sholat 2 rakaat dengan sepenuh hati dan jiwa, melainkan wajib baginya mendapatkan surga. Wajib baginya mendapatkan surga. Bayangin, sing sinten kemawon wudhunya sempurna, kemudian bar niku dengan sholat 2 rakaat, maka wajib bagi dia masuk surga. Pripun coba niku? Masya Allah, betul. Masya Allah. Jadi jalan menuju surga niku parah banget. Mulane nek wong nganti kepundal-pundal neraka niku banget sebenarnya. Ya saking ora gelem sinau nek.
Kemudian dikatakan man tawaddu'a nahwa wudu'i hadza cuma koma faroka rakaataini, barang siapa yang wudu seperti wuduku, kata Utsman bin Affan, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Bayangin, sholat berarti sholat apa? Sholat sakbare wudu. Sholat sakbare wudu. Siji wajib masuk surga. Nomor loro, diampuni dosa-dosanya. Pokoknya inti-intinya kebaikan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah berkata kepada Bilal, yang pasti ingat nih, wahai Bilal, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amalan yang engkau lakukan di dalam Islam yang paling engkau harapkan pahalanya karena aku mendengar suara sendalmu di sorga. Jadi ini sering dengar nih. Rasulullah yang benar-benar bilang, coba ceritakan kepadaku tentang amalmu, amal apa sing paling tok arep-arep sehingga engkau mendapatkan sorga. Karena Rasulullah udah dengar sandalnya di sorga, berarti kan mesti mlebu sorga niku. Nggih. Ning lak dereng toh dari kedadian teng sorga wong tes teng dunia. Maka kata Rasulullah, apa? Amalanmu sing paling tok arep-arep kok dadi mlebu sorga. Maka dia mengatakan qala ma amiltu amalan arji indi min anni lam atatuhur tuhurun fi sa'atin min lailan aw naharin illa salatu bidzalik at-tuhur ma kutibali an usolli. Jadi tidak ada amal yang aku lakukan yang paling aku harapkan pahalanya daripada aku bersuci pada waktu malam dan siang, kemudian saya membebani diri sendiri dengan sholat 2 rakaat. Bayangin, wong yang membiasakan, yang ingin membiasakan sholat 2 rakaat sakbare wudu niku, paling diarep-arep iso nggo mlebu teng surga. Ibu-ibu, Bapak-bapak semuanya, jangan perhatikan nggih. Kalau yang sholat tatawu, sholat sunnah saja begini nih loh pahalanya, apalagi sholat fardunya, paham gak? Apalagi sholat fardunya. Kita membicarakan sholat sunnah itu artinya sholat fardunya rampung. Oke, keutamaannya. Contohnya tadi sholat subuh, sing kayak mau sholat subuh berjamaah, maka fidimatilah, maka di dalam penjagaan Allah, dijamin oleh Allah. Makanya sering saya bilang sama Amar, subuh ojo telat. Sebab apa? Ayah akan tenang kamu di luar kalau kamu subuh. Kalau enggak, saya enggak tahu. Oh, iso kecelakaan, iso macam-macam, enggak tahu. Di luar sekarang subhanallah ibu-ibu semuanya nih. Ya Allah, sekarang itu namanya pembunuhan itu hampir satu jam sekali gitu. Sing mlebu wedok lemari, pedagang gorengan diperkosa, dipateni. Anaknya dhewe dibanting, ibuke dicacak-cacak. Nah, ada tuh itu. Subhanallah. Orang 39 tahun ditakoni pelang-pelongo. Kuwi ngopo kok mateni apa nyacak-nyacak ibu meneng wae. Baik masukan setan to niku. Omahe apik lho niku. Nggih apa nggih? Jenengan lihat enggak di video itu? Wong tiyang bari mlebet mboten saged niku teng ngene jeruji-jerujinya niku. Muna-muna to sang jawab yang ibuke crak subhanallah. Zaman sekarang itu ibu-ibu, kita enggak tahu anak-anak kita di luar itu bagaimana. Gini apa nggih? Maka jagain dengan sholat. Jaga ini kan, kita yang banyakin sholat, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Sebagaimana saya sampaikan dengan sekarang siapa sih orang tua yang bisa menjamin anaknya selamat dari tontonan yang jelek? Susah. Bu guru siapa yang bisa menjamin muridnya itu enggak nonton yang jelek? Enggak ada, subhanallah. Maka kita pesankan jika anak-anak kita jagain sholat. As-sholatu nuron, sholat itu nuron, sholat itu adalah cahaya. Jadi itu sholat syukrul wudu. Nah, sekarang kapan waktunya? Waktunya adalah setelah wudu. Kemudian berapa jaraknya? Sebagian berpendapat sing penting urung kering wudune. Sebagian berpendapat sing penting urung batal wudune. Nggih. Paham nggih? Jadi pokok ini menurut saya kalau jenengan kelingan pokoknya nggak urung batal ya sholat lah. Paham nggih? Wis setengah jam gitu orang apa lah. Nggih. Walaupun sebagian pendapat ulama mengatakan sak durunge kering. Tentu saja afdolnya adalah semakin dekat semakin baik. Ustaz aku nang omah enggak apa-apa di rumah ya sholat di rumah. Di rumah. Bukan harus di masjid ini. Pokoknya jenengan bar wudu ini sholat 2 rakaat. Nggih. Ngentut Ustaz wudu meneh sholat meneh malahan ya. Ngentut meneh sholat wudu meneh sholat meneh. Itu malahan kesempatan toh. Nggih.
Aku jujur ngentut Pak, karunia dari Allah tuh jenengan jenis sholatnya oke. Jenengan sholat umumnya yo bingung tut sholat jenengan. Itu saya guyon sama jamaah saya. Ustadz, saya itu udah 70 rakaat sampai habis itu saya bingung mau sholat apa lagi. Jenengan ngentut tinggal wudu sholat. Oh iya ya. Masya Allah. Coba sekarang lagi jogo wudu nih mawon pun ageng banget manfaatnya. Ini tambah sholat setelah wudu, masya Allah. Kemudian tempatnya bisa di mana saja, di mana saja. Utamanya memang sebenarnya di rumah sholat sunnah itu. Kemudian sholat ini adalah ghairu maksudah lidatiha. Artinya anggerem pun sholat 2 rakaat, yo duha misalnya pun terhitung sholat syukrul wudu. Jadi ampun dibebankan. Nah itu terkait dengan fikih sholat kita. Udah 2 lagi berarti 3, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudu. Nanti sholat istikharah dan lain sebagainya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terakhir kita masuk ke jam berapa tuh ini? Jam berapa ini? Oh itu. Masuk ke kitab kita, yaitu kitab Tamasya ke Negeri Akhirat. Terakhir kemarin sudah membahas tentang tidak bolehnya orang meminta mati. Masih ingat? Videonya sering diupload, sering ditonton. Jikalau panjenengan menghadapi kesulitan yang teramat sangat, makruh hukumnya jenengan meminta saya itu aku orang mari ya mendingan gantung diri wae lah daripada ini mboten angsal. Paham nggih? Minta mati aja nggak boleh. Ya Allah, daripada aku kayak ini terus ya Allah mau aku mati wae. Nggak boleh. Nggak boleh. Mintanya minta apa? Minta sembuh. Sebagaimana saya ceritakan ke jenengan nih. Orang gantung diri gara-gara sakit tuh banyak. Banyak orang gantung diri gara-gara sakit tuh banyak. Makanya kita mohon sama Allah Bapak Ibu semuanya supaya masa tua kita dilindungi oleh Allah. Dan itu bagian dari zikir utang kita kan. Kita minta kepada Allah perlindungan dari buruknya hari tua. Buruknya hari tua. Sekarang kita ngopeni anak, nanti anak yang akan ngopeni kita. Gitu. Jenengan akan datang suatu masa tenaganya nggak seberapa. Saya tuh melihat ya waktu proses ibu menua itu nih. Dari yang dulunya kalau saya datang pulang waktu SMP itu, saya manggilnya manggilnya itu mama satu dulu. Kalau pulang dari sekolah SMP itu saya ke depan rumah, ibu mama itu lagi di samping misalnya, saya manggil gini, ma dangkaropo. Saya masih ingat itu. Mamanya nengok, ma dan nengok dangkaro, madang maksudnya, madangkaropo. Saya masih ingat kenangan itu. Sampai saya dewasa, mulai dewasa, dibikinin nasi goreng, dibikinin mampu. Sampai akhirnya ketika saya minta sesuatu udah nggak mampu lagi. Aku kesal gitu. Menua, artinya menua. Kita pun kan merasakan gini mungkin. Jadi hanya sudah mulai tua kan mulai pegel-pegel tangannya, sikile wis pegel-pegel, gitu. Gue melaku, aduh sendi-sendi dari mulai ora penak, gini mungkin. Nanti akan ada masa di mana anak jenengan minta tuh jenengan pengen memberikan tapi ora iso. Ada yang udah perasaan begitu nggak? Dulu waktu masih muda, gawe nasi goreng mak, bu, wow gawe geng. Ini saya ki, gawe nasi goreng, ambuh kesel mepol mulan ini. sudah mulai. Nah makanya kita betul-betul bermohon kepada Allah. Memohon sehat, jangan memohon walaupun seperti itu jangan memohon kematian. Keinginan mati karena takut fitnah agama itu baru dibolehkan. Itu pun kemarin doanya Pak, wa idza arada finnas fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftun. Jadi gini, kalau jenengan ini aku urip ketoke, ini urip mriki ternyata di sini ada fitnah agama. Nek kedatangan misalnya jenengan di wilayah panjenengan kok kudu dadi wong sing orangnya bagus di Allah. Zaman rin, jangan babake zaman PKI rin. Kan enten suasana seperti itu nggih. Jadi saya coba cerita dari mbak saya itu kalau udah waktu maghrib itu harus kudu ngumpet gitu loh. Kalau enggak itu ya dipateni tenan. Nah itu dalam kondisi seperti itu, ya Allah jikalau saya hidup menjadikan saya terfitnah agamanya, maka saya minta mati itu baru boleh itu yang seperti itu.
Tapi kalau ya Allah daripada aku jadi miskin, aku mati bae mboten angsal, nggih, mboten angsal. Daripada aku loro be sikile wong siji tok iki kaya stugel sikile, mending mati wae. Enggak boleh. Jadi kan lihat kemarin ada kejadian bos disiram pakai air keras. Lihat enggak? Di TV itu. Ya kan anak buah nyiram bosnya ngangge air keras. Airnya buta kedua matanya. Apa kata-kata dia pertama itu? Kok orang sisan aku dipateni wae. Nek koyo iki kan aku disiksa ora iso apa-apa. Ora iso ngopeni bojo dan sebagainya. Itu enggak boleh yang seperti itu, Bu. Tapi ya wajar, waktu pertama namanya orang dari melihat kemudian tidak melihat, beratnya luar biasa ya. Tapi secara asal tetap tidak boleh ya. Kemudian keinginan mati karena yakin amalnya sudah penuh itu boleh. Yakin banget, aku amalnya sokeh banget aku. Mati lah, minta mati itu boleh. Ini saya jenengan kita ya orang wanita. Wah, sisi kurang okeh men kok lah. Kok jaluk mati gitu ya. Ya, jadi dikatakan ya, di dalam Quran surah Al-Jum ayat ke-7 ya, menunjukkan bahwa yang membenci kematian adalah orang-orang yang berdosa, yang takut menghadapi akibatnya, seperti perkataan para salaf ya, tidak ada yang membenci kematian kecuali orang-orang yang ragu tentang nasib dirinya. Jadi wong wedi banget mati, jeleh mati ini gara-gara apa? Kathah dosane kali kita nyurung patut tahu gini mati saiki gitu. Ini kebanyakan kita begitu. Maka kita memupuk terus di kebaikan-kebaikan biar kalaulah pun diambil mudah-mudahan dalam kondisi baik. Kalau nggak salah kemarin barusan ada artis yang meninggal dalam kondisi tidur nih. Siapa namanya itu? Nah itu kan ya kita nggak memandang sejarahnya, tapi meninggal dalam kondisi tidur seperti itu sesuai permintaannya itu masya Allah nih. Lepas dari segala macam kurang lebihnya, meninggal kok gampang men. Gitu. Lah turu bablas gitu. Masya Allah ya. Masya Allah. Syukur-syukur ke sujud. Setiap perbuatan yang menyebabkan engkau membenci kematian karena melakukannya, maka tinggalkanlah. Kemudian engkau tidak ditimpa bahaya kapanpun saja kamu mati. Jadi gini maksudnya, kalau jenengan melakukan perbuatan kok yang kira-kira membuat jenengan dados wedi mati, tinggalin itu mestinya saya mesti niku. Nggih, ini namanya hibah. Hibah niku elek apa apik. Lagi hibah mati. Pripun niku? Lagi hibah. Pripun niku? Medeni to niku. Zina, naudzubillah zina. Zina niku elek pen to. Gitu. Kalau pas lagi zina mati, enten mboten? Enten kathah sekarang iki. Orang lagi zina mati, subhanallah. Maka kata Abu Hasim dikatakan tinggalin tuh yang kayak gitu itu. Karena setiap perbuatan yang mengakibatkan kita dibenci kematian, mesti niku barang elek niku maksudnya. Nggih. Nah, Ibrahim alaihissalam, ibu-ibu sedaya, suatu ketika didatangi malakul maut. Di dalam kitab ini disebutkan. Suatu ketika beliau didatangi malakul maut. Kemudian dia mengatakan, ya malakul maut, tunjukkan kepadaku wajahmu ketika mengambil orang yang fasik, wegah sholat, wegah sedekah, wegah ngaji, pecicilan uripe. Maka malakul maut menjawab, Ibrahim, engkau tidak akan kuat melihatnya. Ibrahim mengatakan, enggak apa-apa, tunjukin aja. Maka kemudian balikan badanmu. Akhirnya Ibrahim alaihissalam balik. Kemudian silahkan balik lihat, langsung pingsan seketika. Ibrahim alaihissalam, Nabi nih, langsung pingsan. Goro-goro saking elepol. Subhanallah. Maka ketika siuman, Ibrahim mengatakan sudah balik ke wajah aslinya. Seandainya Allah tidak memberikan siksa selain siksa melihat wajahmu tadi, udah cukup siksanya. Berarti menyiksa betul itu hanya gara-gara lihat wajah malakul maut ketika mengambil orang yang fasik. Kemudian suatu ketika Ibrahim AS mengatakan, ya malakul maut, tunjukkan kepadaku wajahmu ketika mengambil orang yang soleh, rajin sholat, sholatnya seket, sholatnya kata, sedekahnya kata, baik berbuat baik. Maka kemudian tampillah wajah anak muda yang sangat tampan. Dan Ibrahim mengatakan, seandainya Allah tidak memberikan pahala selain melihat wajahmu tadi yang sangat tampan, sudah cukup bagi Allah sebagai balasan. Nah, ibu-ibu semuanya, bapak semuanya, itu akan kita lihat kapan? Ketika sakaratul maut. Ada 4. Ada malakul maut, kemudian juga didampingi oleh Raqib dan Atid. Yang satu lagi ada keterangan lain. Nah, Raqib Atid itu yang mendampingi jenengan sampai hari ini. Jenengan sekarang kan didampingi Raqib Atid sekarang, gitu.
selalu, kecuali jenengan dalam kondisi tidak menutup aurat, jenengan sedang berhubungan suami istri nggak dilihat sama raqib atid. Raqib atid itu nyatet jenengan terus. Ketika nanti sakaratul maut jenengan bisa melihat itu, jenengan akan melihat. Makanya sejauh mata memandang jangan melihat. Orang mau meninggal itu diperlihatkan wajah malakul maut dan raqib atid. Jadi jenengan sebenarnya ketika sakaratul maut sudah tahu saya menuju kemana. Kalau orang soleh jenengan sudah perlihatkan oleh wajah yang sangat amat, makanya banyak toh yang senyum. Ini apa nggih? Banyak, karena melihat. Jadi kan nanti akan melihat seperti itu kondisinya. Setiap kita ketika menjelang meninggal akan diperlihatkan malakul maut dan diperlihatkan juga raqib dan atid. Kita berharap ya ibu semuanya, mudah-mudahan termasuk yang melihat wajah yang tampan. Makanya sering saya sampaikan dengan saya kalau membimbing orang menjelang meninggal ada yang gitu, tapi ada yang klesat bau wangi setelahnya, ada banyak. Jadi kan tanyakan ke dokter-dokter yang ngurusi kematian. Kebetulan dulu di depan saya itu dokter yang ngurusi kematian. Beliau cerita itu kadang-kadang kalau orangnya baik itu satu ruangan bau wangi, begitu les meninggal satu ruangan itu bau banget wangi, yang wangi itu wangi spesifik banget, nggak ada wangi di dunia kayak gitu. Wanginya dari wangian surga, ya kan? Kalau orang baik kan diambilkan kain kafan dari kain kafan surga. Itu. Jadi nyawanya diambil, dipakai kain kafan, dilaporkan dulu ke Allah, kemudian dikembalikan ke dunia. Masya Allah ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Nah, bagaimana diantara cara mencapainya? Tentu saja adalah ada satu hadis, dhaif ini hadisnya, tapi maknanya benar. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Sing sinten kemawon menghidup-hidupkan sunahku, kata Rasulullah, maka dia telah mencintaiku. Wa man ahabbani, sing sinten kemawon mencintaiku, kana ma'i fil jannah, maka dia bersamaku di surga. Berarti dengan menghidupkan sunnah. Contohnya tadi loh, sholat diurip-urip ke, buatan namun dipiringakan, dilakoni. Kemudian kita terus belajar, ibu-ibu. Jangan pernah berpikir berhenti belajar. Karena dikatakan apa? Islam ini dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3 dikatakan sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama ini untuk engkau. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam madinah. Kemudian juga sudah disempurnakan nikmatku atasmu, dan saya ridho Islam sebagai agama. Artinya apa? Kita itu sudah di atas agama yang benar, tinggal gelem sinau napa mboten. Saya ada masjid yang baru masuk di hadis arba'in kedua, awal-awal. Mereka masya Allah, alhamdulillah Ustaz, saya jadi belajar begini gitu. Jadi alhamdulillah sudah berjalan berarti 4 bulan mungkin ya, itu belum berkurang pesertanya, ibu-ibunya khususnya, bapak-bapaknya juga. Ya masya Allah, itu di sana rata-rata yang datang sekitar 50 sampai 60 orang. Masjidnya kebetulan mirip banget dengan masjid ini nih. Masjid di daerah Mancasan Al-Ma'arij namanya. Kayak gini masjidnya. Ibu-ibunya banyak, masya Allah. Kemudian dalam Quran surah Ali Imran 31 dikatakan, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni. Katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mencintai dia. Kalau yakin betul Allah mencintai dia, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Maka di antara cara mendapatkan husnul khotimah adalah mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian, kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali himboten purun. Sahabat bertanya, "Waman ya ya Rasulullah? Sinten sing mboten purun?" Mau dikatakan, nggih, "Waman ata'ani dahulal jannah." Sing sinten kemawon taat kepadaku maka masuk surga. "Waman asani dahulal nar." Barang siapa yang menselisihiku maka masuk neraka. Nggih. Jadi sekali lagi ini persoalan taat. Nggih. Kemudian di sela-selanya dengan bacaan sehari-hari, mboten namung TikTok, mboten namung IG, itu boleh. Tapi yang mengantarkan pengetahuan kita terhadap sejarahnya Nabi dan para sahabat. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan seterusnya. Bahwa ada contoh yang baik di dalam diri Rasulullah SAW. Maka hari-hari kita tuh begitu, ibu-ibu.
Saya sampaikan ke jenengan, saya itu sampai kadang-kadang dihentikan sama istri kalau lagi belajar. Termasuk semalam, semalam itu saya kebablasan sampai jam 1:30. Jadi baca-baca, istri tidur duluan, saya baca tafsir. Lah, kok jam 1:30? Padahal jam 3:12 saya udah dijemput di depan rumah. Berarti turun 1 jam, plus minus 1,5 jam lah tidur. Nah, istri kadang-kadang suka takut. Ujuk-ujuk gitu. Gitu. Makanya saya begitu habis pulang ceramah sama istri, udah ke kasur, diselimuti saya. Tidur, sekarang tidur. Buku-bukunya taruhnya sekarang tidur. Dipijitin, masya Allah. Dipijitin sampai buatan kerawas, les gitu. Kata istri kalau udah melihat saya tidur, alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah. Jadi itu ibu-ibu. Jadi intinya adalah mendapatkan ketemu dengan malakul maut yang baik. Syaratnya adalah taat, mengikuti dan mencontoh. Taat, mengikuti, mencontoh. Gitu. Ada masjid, ibu-ibu nih, ibu-ibu. Ustadz, besok materinya ghibah lagi. Yang dulu belum selesai, gitu. Kan dulu sudah dikasih tahu resikonya apa. Iya Ustadz, masih pada ghibah. Masih hobi ghibah katanya. Dibahas lagi ya Ustadz, diulang lagi ghibahnya. Subhanallah. Gitu. Saya datang ke masjid itu, masuk yang bersih-bersih kan bapak-bapak. Dipegang saya, Ustadz, nanti dibilang ya Ustadz, supaya ibu-ibu jangan ngumpul di tempat itu, di pinggir lapangan. Di situ pusatnya ghibah Ustadz. Jadi nyambung ternyata. Ibu-ibunya yang panitianya juga minta dibahas ghibah, bapak-bapaknya juga bilang, ternyata ya di situ sambil lutisan ghibah. La ilaha illallah. Sampai mengatakan begini, masya Allah ibu-ibu ini, ibu-ibu semua yang hadir, ya tolong diperhatikan ini. Saya kan bapak-bapak, saya nggak begitu paham. Sampai orang ini mengatakan, ketika lukisan itu menghibah dan kemudian akhirnya setelah itu doneng dengan antar tonggo. Si jinin dengan orang si jinin akhirnya kelompok circle dewe. Ibu-ibu dia circle dewe. Subhanallah. Jangan kan sedikit buatan. Boten nggih Mas. Medene nek niku mun ngaji mosok kados niku. Sampun ngantos kados niku nggih. Lutisan wae aja terus lutisan hibah nggih. Ini masjid ini bahas lagi udah 3 kali loh ibu-ibu. Subhanallah saya bilang hibah meneh. Dereng mantun ya Ustaz. Subhanallah. Nggih, jadi itu sekilas tentang kitab. Ini di halaman 172 nih yang barusan saya bahas, halaman 172, 173, 174, 175. Saya singkat seperti itu, karena ini kitabnya tebel, kalau nggak disingkat nanti jenengan nggak dapat. Saya khawatir begitu. Ini amanahnya Bu Yuni, makanya saya udah dikasih amanah yo, buat ditenan buatan dilaksanakan. Kemudian saya tambahkan satu, ibu-ibu semuanya saya tambahkan satu bonus, pokoknya itu jenengan itu paling banyak bonus pokoknya. Ngaji di sini paling banyak bonus. Ini menikah pelajaran tentang hadis arba'in. Saya bahas hadis arba'in nomor 14 singkat mawon. Hadis arba'in nomor 14 nggih menika saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nggih. Pun ngantuk dereng jenengan. Tes sekian mboten? Tes sekian nggih. Saya itu saking sayangnya sama panjenengan, makanya di sini panjang enggak apa-apa. Nggih. Jados saking Ibnu Mas'ud Rasulullah ngendika nggih. La yahillu damu mri'in muslimin illa ihdasalas. Mboten halal darah seorang muslim kecuali karena 3 perkara. Dados teng agama Islam niku Bu, bapak-bapak semuanya, kehormatan orang muslim itu besar sekali. Sampai dikatakan matinya orang Islam, orang mukmin karena dibunuh satu saja lebih ringan dibandingkan hilangnya dunia. Saking terhormatnya orang muslim itu. Tapi kehormatan itu bisa hilang disebabkan ihda'i salas. Disebabkan karena 3 hal. Berarti dosa niki, dosa yang akan disebut ini adalah dosa yang mengakibatkan orang boleh dikisos, boleh dibunuh. Ning boten jenengan sing mateni, boten. Itu imam. Imam itu berarti pemerintah, presiden dan seluruh jajarannya. Nah, ini apa yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan?
supaya jenengan menghindari betul dosa ini. Yang pertama adalah athayyibuz zani. Nggih menika tiang ingkang sampun berumah tangga, punya suami dan istri kok berzina. Dalam hukum Islam ini dibunuh. Caranya di apa? Dirajam. Dirajam niku pripun toh? Ditanam jenengan. Nah ibu-ibu berarti diparingi baju lengkap, ditanam separuh, dilempari sampai mati. Betul ini, betul itu. Mboten angsal jenengan lemparnya pakai batu besar, brek, mboten angsal. Harus pakai batu-batu kecil. Kenapa? Supaya merasakan sakitnya. Sebab nopo? Allah itu Maha Adil. Orang berzina itu katanya merasakan kenikmatan dari ujung rambut sampai ujung kaki sesaat. Mungkin jenengannya sudah berumah tangga tentu saja paham. Makanya hukuman bagi orang yang sudah bersuami, sudah beristri kok berzina, menurut ajaran Islam ditanam kemudian dilempari batu sampai mati. Coba bayangin, bahaya buatan dosa zina, bahayanya pola-pola. Bayangin ibu-ibu, orang datang ke saya, Ustaz, saya manggil istri saya karena ibu-ibu, saya punya anak Ustaz. Lah, alhamdulillah punya anak, tapi bukan dengan suami saya. Pripun coba niku? Saya mau tobat Ustaz. Bagaimana cara tobatnya? Bagaimana ibu-ibu tobatnya? Apakah saya harus cerita sama suami tentang ini? Suaminya nggak ngerti. Suaminya nggak ngerti. Saya katakan jangan ceritakan ke siapapun. Sebenarnya juga nggak perlu ceritakan ke saya. Jenengan caranya bertobat kepada Allah. Kalau jenengan di masa lalu dulu jenengan pernah naudzubillah, pernah kepleset berzina, nggak ada orang yang tahu, maka jenengan nggak perlu cerita kepada siapapun. Yang jenengan lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nopo? Kalau orang ini cerita sama suaminya, apa yang terjadi? Dipateni. Ini apa nggih? Apa? Bingung aku ya, tapi langsung itu jelas niku. Ini apa nggih? Karena hadis ini, ibu-ibu semuanya, itu mengakomodasi fitrah manusia. Jadi Islam niku Bu, yang dalam pelajari niku menampung keinginan manusia. Saya laki-laki ibu-ibu, naudzubillah, misalnya naudzubillah, istri saya dizinai orang, apa yang dalam pikiran saya? Tak pateni wong kuwi. Gini apa nggih? Mendingan mungkin mati. Kita memaafkan boleh, tapi secara asal wong sing nek iso dipateni. Gini apa nggih? Seperti itu. Makanya dosa zina itu dosa yang menimbulkan kisos, dosa yang menjadikan kalau dia muhson berarti podo-podo pun gadah suami dan istri, itu dirajam sampai mati. Nah ibu-ibu semuanya, tapi ini tugas imamah, bukan tugas jenengan. Tonggoku zina pateni bae pateni, bukan seperti itu. Ini tugas imamah, tugas kepala negara. Bahkan kalau ada kelompok yang menerapkan ini pun nggak boleh. Misalnya ada firqoh, namanya apalah misalnya. Ya saya sebut sajalah, namanya LDII. Itu kan menerapkan sendiri seperti itu. Orang berzina datang ke imamnya mengatakan saya berzina bayar uang 3 juta. Ini nggak boleh seperti ini. Saya maling, maka saya kemudian mengambil, saya datang ke imamnya, saya mengakui bayar 300.000. Tenang seperti itu. Ini yang berhak menegakkan adalah imam. Nggih, sampun salah pengertian gini dengan nggih. Oh, ana tonggoku yang ngono wis mendingan pateni wae. Jangan, bukan seperti itu. Maksud saya apa? Hati-hati dengan dosa seperti ini. Dan ibu-ibu semuanya, menegakkan hukum seperti ini itu enggak bermudah-mudahan. Contoh, jenengan ketakdir nonton wong lagi berzina. Berdua, jenengan datang, lihat orang dengan mata kepala sendiri. Misalnya, jenengan lapor ke hakim. Misalnya di Indonesia sudah ditegakkan hukum rajam, kayak di Arab Saudi. Jenengan datang ke hakim, jenengan yang datang berdua, jenengan yang dicambuk. Paham? Karena harus 4 orang saksi, jadi tinggal-ngel sebenarnya.
Jadi hukuman rajam itu nek ora lapor dhewe niku mboten. Paham nggih? Sebab nek mosok iya wong papat nonton zina yuk kita mboten mungkin nggih. Ngene apa nggih? Ngene apa nggih? Datang tiga orang ke hakim. Bener, aku nonton dhewe lagi zina wong loro kae. Si fulan dan si fulan. Sing telu sing di cambuk. Bayangin. Saking kita itu nutup. Makanya saya katakan kalau saya didatangi orang yang menceritakan keturunan saya itu beban sampai mati saya harus jagain. Si fulan harus saya jagain, kan saya nggak boleh cerita kepada siapapun. Ini apa nggih? Kalau saya ceritakan jenengan seperti ini untuk hikmah, saya nggak sebutkan nama orangnya kan. Bayangin ibu-ibu. Adapun kisah di zaman dulu yang ditegakkan rajam, Ma'is contohnya. Itu guru-guru datang ke Rasulullah, ya Rasulullah sesungguhnya saya berzina. Apa jawaban Rasulullah? Apakah kamu berbaring dengan dia? Maksudnya baring-baring toh. Maksudnya kondo orang lah, mulih wae gitu maksudnya itu. Iya ya Rasulullah, apakah kamu cuma ciuman saja? Enggak ya Rasulullah. Saya seperti timba masuk ke dalam sumurnya. Sampai Rasulullah iki waras apa ora wong iki? Maksudnya beki wis rasa lunga wae. Akhirnya karena dia mengatakan, "Ya saya melakukan ya Rasulullah." Ditegakkan lahat, ditanam badannya kemudian dilempari. Ketika dilempari dia oget-oget iso mlayu. Niki, Ma'is ini. Ketika dia lari, kemudian seorang sahabat mengambil tulang dari tulang onta, dilemparkan, ketusuk badannya, mati Ma'is ini. Kemudian diceritakan, ya Rasulullah sesungguhnya tadi Ma'is lari, kemudian saya lempar dengan tulang, kemudian dia mati. Apa jawaban Rasulullah? Kenapa kok nggak biarin saja? Coba, kenapa nggak dibiarin lari saja? Siapa tahu dia bertobat. Tuh, ibu-ibu. Paham ya? Makanya kalau melihat langsung saja jenengan lapor ke hakim, jenengan sing dicambuk, opo menen jenengan ngerumpi tentang perselingkuhan orang, subhanallah. Jangan sampai jenengan melihat acara-acara yang isinya kayak gitu, jangan sampai. Yang mau katanya kok jenengan dengar, jangan sampai. Itu dosa besar, ibu-ibu. Jenengan sudah ngaji, mendingan untuk dengerin yang positif. Gua ngapal Quran. Jangan sampai jenengan kok nonton apa itu? Acara apa namanya itu? Di TV itu. Saya belum tuh nggak punya TV jadinya nggak pernah nonton TV. Nah, itulah jenis itulah pokoknya lah. Perselingkuhan ini, subhanallah. Jenengan nonton loh, nonton orang lagi bener-bener nonton di kepala sendiri aja. Jenengan nggak boleh bersaksi apalagi. Jenengan boten nonton kok cerita-cerita. Sak pinten dosane coba jenengan. Coba bayangkan ibu-ibu. Makanya kehormatan seorang muslim di Islam itu tinggi banget. Nih, tinggi banget. Kemudian wa nafsu binafsi, nyawa berbalas nyawa itu tentang Islam. Dan ini benar. Jenengan dua anak cili, Bu Yuni misalnya punya Mas Vano dari kecil dia punya oleh entuk yang pol-polan. Pis pinter gede, ngerti dipateni wong. Apa yang ada dalam pikirannya Bu Yuni kira-kira? Fitrahnya memaafkan cerita lain. Fitrahnya mbok nyawa dibalas nyawa, kan begitu. Gini bang, saya hanya akan puas jika dia juga mati. Dan itu difasilitasi memang. Di dalam hadis dikatakan nyawa dibalas dengan nyawa. Itu. Coba jangan punya anak dibesarkan waktu dikelitih mati, subhanallah. Makanya Islam itu betul-betul memfasilitasi fitrahnya manusia. Walaupun kalau dimaafkan boleh. Apa diatnya? Ya, apa penggantinya? 100 ekor unta. Kalaupun mau bayar denda 100 ekor unta 1 juta niku pinten berarti 10 miliar nih. Coba. Karena ada 3 hak yang dilanggar. Haknya Allah yang berikan hidup, haknya walinya, haknya bapak ibu ini sing rekoso banget. Terus haknya dia, orang itu nanti akan datang ibu-ibu. Di antara yang akan diurus oleh Allah pertama kali antar manusia adalah persoalan darah. Persoalan kehormatan, jenengan gibahin. Ini yang diurus pertama sama Allah nih, sebelum yang lain-lain. Orang yang dipotong kepalanya akan datang kepalanya kepada orang yang potong. Kenapa? Dulu kamu potong saya. Kenapa? Besok dituntut seperti itu. Subhanallah. Mengerikan. Termasuk kehormatan orang. Kenapa dulu jenengan jatuhkan nama saya? Kenapa? Seperti itu besok di sana. Makanya hati-hati ini. Hati-hati betul. Mau berucap, mikir betul. Mikir betul ibu-ibu. Kemudian dikatakan di sini watariku lidinihi dan al-mufariku lil jamaah. Orang murtad nih di dalam agama Islam itu dibunuh ibu-ibu. Karena semua juga Islam. Iya. Karena apa? Jaga nih. Orang masuk Islam itu nggak ada paksaan. La ikraha fiddin.
nggak ada paksaan. Tapi begitu masuk ke dalam Islam ada aturan yang harus dipenuhi. Orang bekerja di perusahaan, daftar kuno yo ento orang yo ento tonggi. Begitu masuk ke perusahaan kan ada aturan yang harus diikuti. Di antara aturannya adalah ini, enggak sembarangan. Jadi Islam itu agama yang suci. Makanya nggak boleh dipermainkan. Islam kok ujung-ujung tadi murtad, tadi wong non Islam. Ini nggak boleh. Nih. Tapi sekali lagi ini adalah bagian hukum dari imamah, bukan kelompok, bukan orang per orang. Sangat dipahami sampai di sini. Yang ingin saya katakan adalah betapa tingginya harga seorang muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis Arba'in nomor 14 tentu saja penjabarannya sangat luas sebenarnya. Ini singkat saja, ya, sidik-sidik ya, supaya jenengan juga paham. Di masjid lain ada satu pembahasan khusus tentang hadis Arba'in. Mungkin nanti jenengan bisa cari-cari videonya di tempat saya nih. Mudah-mudahan sangat dipelajari lebih luas. Itu sampai malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas dibati, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah untuk sisa hidup seterusnya insya Allah. Ditutup dengan kafaratul majelis. Nanti kalau ada pertanyaan monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.